Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hari ini kita akan belajar bersama tentang seven segment ya. Nah, seven segment dari mulai konsep hingga penerapannya di Visual Studio menggunakan Nitov ya, instrumen lab. Nah, nanti output akhir yang akan dicapai itu seperti ini ya, sederhana itu. Yang pertama cuma ada satu seven segment indikator. Kita cobain. Nah, dimana karena ini satuan, jadi dari 9 ke 0 lagi. Gitu ya. Dan selanjutnya kayak gini terus. Sedangkan yang ini puluhan. Kita mulai dari 1, 2, 3. Ya. Ini terus-terusan hingga 99 dan kembali ke 0. Ya, seperti itu. Nah, gimana caranya? Yang pertama kita bahas tentang konsepnya dulu. Jadi seven segment itu kenapa dinamakan seven segment? Karena dia ada 7 segmen. Kalau kita lihat ada segmen A, B, C, D, E, F, G. Dan ini sudah default kayak gini ya. Nah, seven segment berarti ada A, B, C, D, E, F, G. Gitu. Dan ini untuk menunjukkan nilai dari 0 hingga 9. Ya, ada 10 angka, ya, ada 10 nilai dari 0 hingga 9. Terus 0 hingga 9. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita lihat 0 ini menunjukkan segmen yang nyala gitu ya, lampu yang nyala itu di A, B, C, D, E, F, dan G-nya off. Ya, seperti tadi itu. Kalau satu, yang nyala hanya B dan C. Nah, ini tuh merupakan logika Boolean, hanya ada true dan false. Kalau true itu nyala, ya, A nyala, berarti true. Nah, untuk setting nilai ininya, kita port di sini. Untuk nilai 0, semuanya true kecuali G. Oke, kita set dulu ya di sini. Semua true kecuali G. Ini kan kecil semua. Nggak bisa, ya udah. Nah, yang G-nya false. Nanti false-nya terakhir aja. Yang nomor 1, B dan C. Nomor 2, A, B, D, E. A, B, D, E, sama G. 3, A, B, C, D, G. 4, B, C, F, G. 5, A, C, D, A, C, D, F, G. 6, A, C, D, E, F, G. 7, A, B, C. 8, semua nyala. 9, E yang off. E-nya off. Nah, yang kosong ini kita isi dengan false. Gitu ya. Nah, kita coba isi yang kosongnya ini. Ini akan digunakan pada codingan kita. Gitu ya. Makanya kalian harus tahu dulu ini kenapa true false, true false. Gitu. Ini asalnya dari sini. Ya, setelah kita paham betul angka 0 itu segmen ini harus off atau harus on gitu. Kita setnya di sini. Kalau kita lihat, ini tuh membentuk
array dua dimensi, ya. Ada baris dan ada kolom. Di sini ada berapa? 10 baris. Ya, berarti kita bisa definisikan dia itu bisa disimpan dalam variabel array dengan baris. Baris itu berarti baris dan kolom gitu ya. Baris sama dengan 10, ya. Kolomnya sama dengan A, B, C, D, E, F, G, 7. Gitu, ya. Seperti ini. Setelah itu kita buat Visual Studio. Kita buat baru saja. File, New Project. Pilih yang Windows from App Framework. Kasih misalkan Learn 7 Segment Indicator. Nah, di sini. Oke, kalau kita ingat tadi, kita di sini ada button. Kita buttonnya, teksnya ganti dengan hit gitu ya. Bebas sih memang. Terus jangan lupa namanya juga, misalkan nggak apa-apa button satu aja ya. Button hit atau B hit satuan. B ini. Setelah itu tambahkan segmen indikator. Nah ini ya, kalau segmen gaug ini kan tinggal nama kontrolnya dot value sama dengan langsung dapat gitu ya. Tapi di sini kita akan belajar logiknya segmen indikator. Nah, ini. Jangan lupa di sini kita kasih name-nya SI satuan. Ya, segmen indikator satuan. Oke, langsung kita hit masuk ke sini. Gitu ya. Nah, kode yang tadi itu masuk ke array di sini. Yang apa? Logic tadi. Misalkan nah ini nih, masuk ke array. Array di karena di sini isinya itu boolean, ya true or false, kita di sini masuk ke bool. Bool kalau array dimensi di C# begini ya. Nama variabelnya misalnya nah, ya segment value sama dengan bisa nih langsung diisi. Langsung diisi true false-nya. Nah, ini kita port karena harus kecil ya. Kalau di sini tuh booleannya kecil. Kalau true kayak gini, tuh ya begini. Tapi kalau huruf besar dia nggak bisa, tuh ya, nggak bisa, nggak kedetek gitu. Kalau true aja. Nih, nah kayak gini. Beda dengan, hmm. Jadi kalau ini error, jadi harus kita huruf kecilkan dulu di word-nya. Copy, Ctrl C di word, misalkan gitu ya. Nah, oh, jangan di sini dulu. Nanti ada tabel-tabelnya. Jadi kita di sini, ya. Nah, di sini baru kita copy ke Word. Nah, di sini kita baru blok dan ubah ke huruf kecil semua. Nah, ini kan ada tab ya. Ada tab kita replace ke replace jadi koma. Nah, nah ini kita blok Ctrl C S di sini ya.
Terus ini jadiin koma. Replace all. Nah, ya, ini kita kopas ke sana. Tinggal dikasih kurung. Dan itu konsep array dua dimensi. Ya, sebenarnya ini baris pertama untuk nilai 0 gitu ya. Kalau terakhir jangan pakai koma. Kita rapihkan. Nah, ini tuh kalau kamu mau bikin komennya tinggal kasih ini untuk nilai 0, ini untuk nilai 1, dan seterusnya ya. Tuh, seperti itu ya. Ini kita ada segmen value-nya. Nah, ini yang akan dipanggil untuk ngeset si segmen value itu. Oke, logiknya lagi, kita jangan lupa save dulu. Nah, ketika di hit, dia akan uh, nampilkan dari 0 sampai 9, kemudian ke 0 lagi gitu ya. Berarti di sini harus ada variabel tambahan dulu, number ya, integer number, kasih value 0 dulu. Nah, di sini kita diinisialisasi, jadi ini namanya konstruktor, dimana kalau aplikasi dijalankan di sini pertama kali dijalankan gitu di konstruktornya. Terus ini kita akan coba set indikator ke 0 ya. Nah, cara ngesetnya kita pakai perulangan ya, perulangan. Jadi dia akan uh, seperti ini. Jadi kalau dia akan 0, berarti dia akan isi segmen A-nya true, kemudian segmen B-nya true, kayak gitu. Sampai ke 7 segmennya. Jadi di sini kita perulangannya untuk setiap segmen. Integer I sama 0 sampai I kurang dari, karena dia ada 7 segmen, ada 7 segmen, berarti kurang dari 7. Ya, 0, 2, 4, 6. Nah, oke. Seperti ini. Kemudian set value si 7 segmennya. Tadi namanya apa? Si satuan. Ini harus gede ya, biar ini. Tuh. Nah, si satuan. Berarti si satuan dot dot. Nah, set values. Ya, set values. Di set values ini dia pakainya segmen value. Kalau kamu lihat di sini, set values itu uh, berupa segmen value dengan apa, indeks dan value-nya, ya, indeks segmennya. Kita klik ini. Nah, kita ulang nih dari segmen ke 0 ya, segmen ke nih ini 0 sampai segmen ke 6 gitu ya, segmen ke 6. Berarti segmen ke I gitu ya, segmen ke I dengan value, nah ini value ini, karena ini nilainya 0 gitu ya, karena ini nilainya 0, maka eh, saya lupa formatnya. Hmm, oh, salah, salah, salah. Bentar ya.
dia mau ngeset ke I, dan ini segmen value ini ke bentar ya, ini tuh array. Jadi set value I segmennya 0 ke I. Kalau nggak salah seperti ini ya. Saya lupa. Padahal tadi baru bikin. Nah, ini teh, oh, uin. Oh, ininya harus uin. Maaf. Nah, seperti ini. Kita coba dulu ya. Apakah dia langsung jadi 0? Ya, jadi 0 ya. Kayak gini. Oke. Nah, jadi cara ngesetnya tuh seperti ini. Dia akan mengulang indeksnya, segmen indeksnya, ya, yang tadi dari A sampai ini. Nah, cara set value-nya, kasih tiap segmennya, perulangan di tiap segmennya. Misalkan segmen ke-0, nah, ambil segmen value ini dari sini, gitu ya, dari value ini. Berarti dia bakal ngambil baris ke-0 ini kan ya. Nah, baris ke-0 tuh ini, indeks ke I. Berarti dia akan set eh, si ini, I-nya kan tadi 0 ya, true. Nanti set value-nya juga kayak gitu. Set value indeks ke segmen ke I dengan nilai ini, gitu ya. Jadi ini tuh diulang-ulang sampai 7 kali. Nah, formatnya seperti ini. Oke, sekarang masuk ke hit satuan. Tadi kan sudah jalan, aplikasi jalan dengan nilai 0. Ya, di set ke indikatornya 0. Perintahnya seperti ini. Ya, terus berarti di sini kita cek kalau hit satuan berarti dia bakal nomornya itu bakal nih number ini bakal nambah-nambah terus kan ya, tuh nambah-nambah terus berarti dia akan set number sama dengan, nah dicek dulu numbernya itu kalau lebih dari 9 maka balik ke 0 ya. Oke, number sama dengan dicek dulu apakah number kurang dari 9. Kalau iya maka number plus 1. Nah, ditambahin. Jika tidak, dia kasih 0. Ya, kayak gini. Ini tuh eh, short type-nya dari if else. Nah, ini tuh dibacanya, apakah number kurang dari 9? Kalau kurang dari 9, berarti 8 ya. Nah, berarti nambah 1. Number plus 1. Nanti si numbernya itu sama dengan number plus 1 ini. Kalau dia 99, numbernya misalnya 9 kan tidak kurang dari 9 ya. Berarti dia set ke 0. Seperti ini. Ya. Baru masukin ininya. Nah, values ke I segmen. Nah, masukin nih. Kita masukin ke number ini. Number. Ya, karena kan tergantung number berapa. Ini baris keberapa yang mau kita ambil. Kita coba ya. Kita coba. Tuh, udah bisa. Ya, habis 9 ke 0 lagi. Seperti itu ya. Oke, silahkan dipahami dulu. Setelah paham, cobain dulu ya. Cobain. Kamu pause dulu si videonya. Terus habis ini kita cobain yang puluhan. Ya, oke. Saya lanjut dulu di sini. Setelah kamu nyobain dan sudah benar, kita tambahin satu lagi untuk puluhannya. Eh, biar sama ukurannya, saya copy aja ya. Tinggal diubah namanya aja. Ini hit
juga buttonnya mana ya? Nah, B, hit puluhan. Tuh ya. Yang ininya SI, kan ada dua ya, puluhan teh. Kayak gini. Yang ininya berarti puluhan, ininya satuan ya. Berarti di sini kasih SI full. Kalau ini kan soalnya ininya SI satuan, jadi di sininya SI sat aja. Ya, udah. Nah, biar bagus ininya dilebarin. Hmm. Ya, kita masuk ke head ini. Oke. Setelah itu kita kasih di sini untuk menampilkan value dari puluhan itu. Integer number 2 misalkan gitu ya. Nah, di sini sama kayak gini. Ya, salah. Apakah number 2 ya? Jadi pakainya number 2. Berarti ini kurang dari 99. Ya, berarti kalau kurang dari 99 dia tambahin terus. Kalau sama dengan 99 dia akan balik ke 0. Sekarang kita ke puluhan dulu. Yang puluhan. Ya. Kalau orang mau ngitung puluhan, dicek dulu kan. Integer puluhan sama dengan apakah number 2-nya lebih dari 9, ya kan? Kan puluhan kan mulai dari 10. Berarti dicek number 2 lebih dari 9. Nomor 2-nya lebih dari 9 enggak? Enggak. Eh, iya, iya dulu ya kalau ini. Iya. Kalau lebih dari 9 berarti dibagi number 2 dibagi 10. Kan biar untuk dapat puluhan. Jika tidak, maka puluhannya 0. Gitu kan ya. Jadi, cek apakah nomor 2 lebih dari 9? Jika iya, misalkan 20. Berarti ini dibagi 10, berarti puluhannya 2. Gitu ya. Dan ininya kalau dia tidak lebih dari 9, berarti puluhannya 0. Oke. Setelah itu kita set ininya. Nah, hmm, puluhan. Masukin ke sini. Gitu. Ya. Setelah itu kita set ke satuan. Satuan, langsung integer. Sama tadi. Kalau satuan ini. Mana ini? Ya. Nah, sini kasih integer satuan. Aduh, maaf. Kita ini ya. Gini aja deh. Integer satuan sama dengan gitu ya. Apakah eh bentar, logik, aduh, logiknya itu berarti kan dari number ini dikurangi puluhan kan ya? Oke, number 2 dikurangi puluhan. Eh, kita ada cek ini dulu, bentar. Ada cek apakah eh oh iya, nggak ada cek ya. Nggak ada cek karena dia udah ke satuan. Oke, berarti kalau kamu mau mencari satuan dari eh, number ini, berarti dicek dulu kan ya, apakah numbernya, number 2 lebih dari 9, gitu kan ya. Kalau lebih dari 9, maka number 2 dikurangi puluhan, gitu kan ya. Misalkan 25, berarti number 2-nya 25, puluhannya 20, berarti sisa 5, gitu ya satuannya. Nah, jika tidak,
Jika tidak, berarti dia bukan puluhan dong. Berarti udah satuan. Ya udah, jika tidak, ya kasihlah si number 2 ini. Kayak gitu. Ya, saya itu nih, masukin nilai satuan. Kita cobain ya, bener nggak? Hmm? Oh, oh sini. Oh, soalnya tadi kita kopas. Dasar. Nih, kalau kita kopas, masuk ke sini harusnya ya. Kenapa masuk ke sana? Hit dua, ini hit puluhan. Hit satuan, hit puluhan. Kenapa stop? Kita cobain lagi. Hmm? Ini karena tadi kita kopas ini. Kita kopas. Aduh, kita hapus dulu aja deh, biar nggak bingung. Dah, kita tambahin buttonnya. Biar ukurannya sama sih. Salah. Hmm. Namanya button hit puluhan. Ya, teksnya hit. Oke, kita klik 2 kali. Nah, ada di sini. Nah, kita pindahkan saja ini. Pindahkan ke sini. Dan ininya kita hapus. Gitu kalau kopas ya. Kadang-kadang. Hmm, jalan. Nah, ininya. Kenapa masih kesana? Oh, oh alah ya ya maaf. Ininya masih SI satuan. Astagfirullah. Tadi kan namanya ini puluhan. Berarti SI full. Ininya SI sat. Ya. Aduh. Nih, yang ini. Ini SI full dan ini SI sat. Oke. Berarti tadi tidak ada masalah di kopasnya ya. Tadi di control name-nya. Tuh, udah jalan ininya. Tadi karena kenapa langsung 5 dari sini ya? Kalau ada error seperti ini, kita cek lagi logiknya karena tadi banyak S. Nah, kita breakpoint di sini. Set breakpoint, kita jalankan. Ini untuk ngecek dia. Nah, kita coba set. Hit, masuk sini. Oh, ininya number. Harusnya number 2. Aduh, gitu ya. Kelihatan. Number 2. Kan kita untuk yang ini pakainya number 2, yang itu number. Yap, kita cobain lagi. Hmm. Ya, error apa ini? Satuannya berapa? 10. Oh, berarti jangan kalau 10 kan nggak bisa ya. Berarti di sini harusnya 10 ya. Oke. Reset lagi ininya jadinya 10. Bentar, bentar. Kalau lebih dari 10, berarti 10 masuk dong ya.
Kita coba tuh error lagi. Karena dia 10. Tar. Number kurang dari puluhan. Puluhannya kan satu. Oh, ya. Berarti number, benar ini ya. Logiknya itu number lebih dari 9. Ya, number ini kan udah jadi puluhan ya. Berarti puluhannya dikali 10. Nah, oke, kayak gini. Insya Allah jalan. 11, 12. Ya, udah jalan. Oke. Ya, jadi seperti inilah ngoding. eh Kalau ada error, kita debug. Oh iya, ini salah variabelnya. Kita debug lagi. Oh, ada yang salah. Oh, harusnya ini. Nanti dari situ kita apa terbiasa ya fixing debug atau ada error apa kita cari jalurnya. Oke, sudah selesai. Silahkan kalian coba dan praktekkan. Yang udah selesai bisa report di grup ya nantinya. Selesaikan di hari ini ya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.